ini nun jama muannas kayaknya dia dikecualikan banyak ya. Udah mah dia gak dianggap mu'rob, gak dianggap kemasukan nun khafifah lagi. Kasihan ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran, berbahasa Arab, agar kamu mengerti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Febrian titik apa sih titik itu bahasa Instagramnya dot kali dot ya. Febrian dot Raditya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Domir haknya balik kemana ya? Ya juga ya. Balik kemana ya itu hak? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya. Oke, ini pertanyaannya menarik sih ya. Yang pasti di sini ilmu dilalah berlaku ya, ilmu makna itu. Jadi ya kita harus tahu dulu lirik sholawat ini tentang apa gitu. Baru kita bisa memahami domir haknya ini kembalinya kemana biha ini gitu. Nah jadi yang setelah saya cari ya sholawat ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah, itu domir haknya kembali kepada ahlul bait, yakni orang-orang yang memang diceritakan di dalam sholawat tersebut. Karena memang sholawat ya Allah biha ini isinya adalah tentang keluarga-keluarga Nabi, tentang ahlul bait. Jadi di sini domir haknya merujuk kembali kepada para ahlul bait ini. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Ya Allah dengan mereka para ahlul bait, ya Allah jadikanlah kami husnul khotimah. Seperti itu kurang lebih maknanya. Pertanyaan selanjutnya dari apa ini Nasyatul Laili underscore. Sebutkan syawahid i'rab fi'il pada nazam alfiyah. Oke, syawahid di sini jamak dari kalimat syahid ya. Syahid itu atau dalil. Dalil-dalil mengenai i'rab fi'il pada nazam alfiyah. Wa fi'lu amrin wa mudim buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni taukidin mubashiri wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin. Nah, itu syahid mengenai i'rab fi'il ya di nazam alfiyah, bahwa di situ dijelaskan bahwa fi'il madi, fi'il amr itu bunia itu dimabnikan, kecuali fi'il mudhari in arya jikalau sepi dari nun inas. Nun inas itu nun niswa ya, nun jama muannas. Contohnya yarukna itu kan bisa kita ambil contoh lain selain yarukna kayak yaf'ulna atau yansurna. Itu contoh kalimat fi'il mudhari yang ujungnya sudah bersambung dengan nun niswah atau nun inas yang di dalam kitab alfiyah ini ya. Dan itu hukumnya mabni kalau yang itu. Selain yang tadi disebutkan, fi'il mudhari'nya dihukumi mu'rab. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani, yaf'ulna mabni. Taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna. Nah taf'ulna mabni juga. Af'ulu naf'ulu sisanya mu'rab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @syarifah s_20. Apakah nun taukid itu bisa digunakan untuk semua domir kak? Contohnya domir ana. Jadi berdasarkan apa yang sudah saya pelajari di pondok pesantren dari guru saya ya, bahwa nun taukid itu bisa masuk pada sigot fi'il mudhari, sigot fi'il amar, dan sigot fi'il nahi. Selain tiga sigot tersebut tidak bisa dimasukin nun taukid. Dan nun taukid itu ada dua. Ada nun taukid sakilah yang biasa tandanya itu memakai tasydid,
Kemudian ada nun taukid khafifah, itu tandanya menggunakan sukun. Nah, untuk nun taukid sakilah itu bisa masuk di semua domir ya. Saya contohkan. Liyaf'ulanna, liyaf'ulani, liyaf'ulunna, litaf'ulanna, litaf'ulani, liyaf'ulnani, litaf'ulanna, litaf'ulani, litaf'ulunna, litaf'ulinna, litaf'ulani, litaf'ulnani, liaf'ulanna, linaf'ulanna. Jadi dari semua domir baik yang goib, mukhotob, mutakalim itu semua bisa dimasuki oleh sakilah. Kalau untuk fi'il amar hampir sama ya. Uf'ulanna, uf'ulani, uf'ulunna, uf'ulinna, uf'ulani, uf'ulnani. Fi'il nahinya sama juga. La taf'ulanna, la taf'ulani, la taf'ulunna, la taf'ulinna, la taf'ulani, la taf'ulnani. Nah, itu untuk nun taukid sakilah ya, bisa masuk ke semua domir. Kalau nun taukid khafifah ini tidak bisa masuk ke semua domir. Jadi hanya bisa masuk kepada domir mutakalim, domir mufrad mudzakkar goib, mudzakkar mukhotob, jama mudzakkar goib, jama mudzakkar mukhotob. Allah, susah banget ya kalau gitu nyebutnya. Pokoknya intinya nun taukid khafifah ini tidak bisa masuk kepada fi'il mudhari yang ujungnya sudah bersambung dengan alif, dan juga tidak bisa bersambung dengan fi'il mudhari yang ujungnya sudah bersambung dengan nun jama muannas. Ya, ini nun jama muannas kayaknya dia dikecualikan banyak ya. Udah mah dia gak dianggap mu'rob, gak dianggap kemasukan nun khafifah lagi. Kasihan ya. Kalau fi'il mudhari'nya sudah bersambung dengan alif tasniyah dan nun jama muannas itu tidak bisa dimasuki nun taukid khafifah. Contohnya ya. Liyaf'ulan, liyaf'ulun, litaf'ulan, litaf'ulan, litaf'ulun, litaf'ulin, liaf'ulan, linaf'ulan. Nah, lihat dari 14 ya, 14 kias dari fi'il mudhari, hanya 8 yang bisa dimasuki oleh nun taukid khafifah, sedangkan sisanya yang 6 ini tidak bisa dimasuki. 6 yang tidak termasuk tadi ya itu fi'il mudhari yang sudah bersambung ujungnya dengan alif kan ada 4 ya, benar. Goib 1, goibah 1, mukhotob 1, mukhotobah 1. Kemudian yang 2 sisanya adalah domir fi'il mudhari yang ujungnya sudah bersambung dengan nun niswah. Nun niswah yang goibah sama nun niswah yang mukhotobah, pas ada 6. Begitupun fi'il amarnya. Fi'il amar yang ujungnya sudah bersambung dengan alif tasniyah dan nun jama muannas juga tidak bisa dimasuki nun taukid khafifah ini. Hanya uf'ulan, uf'ulun, uf'ulin, hanya 3 ya. Fi'il nahi juga sama. La taf'ulan, la taf'ulun, la taf'ulin, hanya 3. Berarti tidak ada setengahnya yang dihilangkan. Oke, itu ya. Jadi nun taukid, kesimpulannya nun taukid sakilah itu bisa masuk di semua domir. Tapi kalau nun taukid khafifah itu tidak bisa semua gitu. Ada yang dikecualikan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kayaknya udah lama juga sih. Ya, nanti kalau misalkan sahabat Santripedia suka dengan video yang seperti ini, tanya jawab nahwu shorof, silahkan komen di bawah ya, biar biar saya semangat juga lah bikin videonya ya. Masa saya bikin video tapi nggak ada yang nonton, kan sedih gitu. Dari al-burujuri _ kenapa lafaz min qablu dibacanya tidak min qabli, padahal ada huruf jar berupa min. Oke, ini qabla dan ba'da ya. Dua kalimat ini merupakan dzaraf dan dia punya kaidah sendiri gitu. Independen lah, punya kaidah sendiri dari yang lain gitu. Qabla dan ba'da itu dia dibaca mansub dalam artian difathahkan ketika
dia disambung dengan kalimat lain atau dia punya mudhof ilaih lah ya. Contohnya jitu ba'da zuhri. Nah di situ aku datang setelah zuhur, atau jitu qabla zuhri. Saya datang sebelum zuhur. Nah di situ qoblanya disambung dengan lafadz az-zuhri. Jadi kita juga bisa menyebut qobla mudhof, az-zuhrinya mudhof ilaih. Nah maka disinilah posisi qobla dan ba'da itu dia dibaca fathah ketika dia ada mudhof ilaihnya. Terus juga kalau misalkan nggak ada mudhof ilaihnya nih misalkan, atau dia kalimatnya ya udah sampai situ, nah maka dia dibaca rofa atau didomahkan. Contohnya kayak di sholat itu ada sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah di situ dibacanya ba'du karena memang sampai situ nggak ada mudhof ilaih ke depannya. Atau amma ba'du, di situ dibaca ba'du ya pakai domah. Kemudian mengenai qobla dan ba'da yang diawali huruf jar berupa min. Ya, kadang kita menemukan ada yang dibaca min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, min qablikum. Nah, ini sama juga kaitannya ya. Apabila qoblinya itu dia punya mudhof ilaih kayak tadi min qablikum, kan di situ disambung dengan kalimat kum ya. Nah, maka dia majrur dikasrohkan min qablikum. Tapi kalau misalkan tidak disambung ya maka dia dibaca doma meskipun awalnya ada huruf jar berupa min. Contohnya kayak di surat Al-Baqarah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Di situ min qablu, kemudian kalimat setelahnya itu adalah kalimat yang baru wa utu bihim mutasyabiha. Nah jadi kalau tidak tidak ada mudhof ilaih atau tidak disambung dengan kalimat setelahnya, maka qablu ini dia dibaca domah meskipun diawali min. Baik, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf banget ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab. Ada dua kemungkinan itu ya. Yang pertama karena saking banyaknya pertanyaan tidak bisa saya lihat satu persatu, dan kemungkinan kedua karena kurangnya ilmu saya dalam menjawab pertanyaan teman-teman gitu. Jadi mohon maaf, semoga di pertanyaan-pertanyaan berikutnya bisa saya jawab, bisa kita bahas bareng-bareng. Bila ada saran atau pendapat silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.